Ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qotton, kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya, maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, Bim. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes, udah kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab ini. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi, dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhirat. Saya pokoknya nggak mau menolong ente di akhirat. Saya jadi berpikir bahwa, loh, ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga gitu. Itu berarti sudah stereotip di pikiran beberapa orang tersebut ya, kurang lebih gitu ya. Kalau saya melihat dari yang saya alami itu kelihatannya ya begitu, tapi kita tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh kita menganggap semuanya begitu. Cuma saya pernah mengalami begitu, maka saya melihat, loh, orang ini kok begitu. Padahal kan kita kan nggak boleh mengklaim bahwa kita itu pasti di surga, apalagi sampai memiliki hak untuk memberikan syafaat seperti itu. Makanya gitu ya. Lah ya, makanya sekarang itu ditanya sebuah tanda tanya besar. Mereka itu sebetulnya sopo gitu, Mas. Tapi kembali lagi bahwa terlepas dari itu masalah yang pernah saya alami. Karena kita bagian daripada orang yang menggeluti ilmiah, dalam hal ini tafsir, dalam hal ini hadis, dalam hal ini fikih, maka kita harus mengkaji. Dan beberapa orang yang dari keturunan Wali Songo setelah meminta isbat ternyata dapat. Artinya mereka secara sah keturunan Nabi, tapi tidak dengan jalur Ba'alawi. Kemudian dari Ba'alawinya sendiri, setelah diteliti oleh Yai Imaduddin, itu ternyata juga ada kekosongan referensi, ya kan? Lah sekarang gantian mereka diminta, kalau dulu keluarga Wali Songo ditolak dan tidak diakui karena tidak ada referensinya, sekarang buktikan kalau kamu memang keturunan Nabi, referensinya mana? Yes. Dan itu nggak bisa. Yang kedua, dari sisi genetika, dari sisi DNA, mereka itu tidak nyambung. Ini tapi kita kan bukan pakar DNA, tapi dari apa yang berkembang di media, di informasi yang kita terima. Loh, Ustaz nggak ngerokok kan? Oh ya, siap. Ini masih kenceng ini, Mas. Jadi dalam hal ini ketika dilihat dari sisi DNA itu nggak nyambung, maka ini semakin menguatkan tadi bahwa mereka itu, bahkan Dr. Sugeng yang terbaru kan mengatakan mustahil, bukan hanya ditolak tapi mustahil secara genetika menjadi keturunan Nabi. Oleh sebab itu dalam hal ini sifat interior mereka itu adalah sifat yang sangat tidak mencerminkan Nabi, karena mereka memang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Oleh sebab itu saya dalam hal ini meminta kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan dalam hal ini mungkin